Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Kali ini kita insya Allah akan membahas tentang kilasan sejarah ekonomi Islam. Mengapa disebut ekonomi Islam, bukan ekonomi syariah? Sebenarnya sama ya teman-teman sekalian. Cuma ini terminologi aja yang beda. Untuk Indonesia ini sensitif kalau menggunakan kata-kata Islam gitu. Khawatir nanti dianggap bahwa ekonomi Islam itu hanya untuk kaum muslimin. Sedangkan agama di Indonesia ini bukan hanya Islam tapi banyak agama yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada global ya di dunia, justru semuanya pakai istilah Islam ya. Misalnya kita mendengar istilah Islamic banking gitu. Islamic banking, Islamic finance, Islamic insurance, Islamic capital market, yaitu bahkan dipakai di dunia. Jadi secara global justru yang dipakai itu adalah Islamic economic gitu, bukan syariah economic. Tapi khusus untuk Indonesia ini lebih populernya adalah syariah, jadi ekonomi syariah. Tapi sebenarnya sama. Kalau kita pakai Islam justru lebih lengkap ya, karena di dalam Islam itu ya ada syariah, ada akidah, syariah, kemudian ada akhlak. Tapi tidak masalah, itu hanya sebuah istilah, tapi intinya sama. Jadi kita akan membahas tentang sejarah ekonomi Islam ya, ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Mengapa teman-teman, pertanyaannya mengapa kita harus mempelajari sejarah? Karena sejarah itu dianggap penting karena justru orang yang hari ini hidup ya itu tidak akan lepas dari cerita masa lalu ya. Kita melihat misalnya Al-Quran itu mayoritas isinya cerita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kenapa begitu? Karena itu untuk sebagai ibroh ya, untuk sebagai pelajaran supaya generasi kemudian itu bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, sama kaitannya dengan ekonomi juga, kita harus belajar tentang sejarah. Bagaimana perekonomian di masa Nabi, gitu kan? Bagaimana perekonomian di masa sahabat, di masa tabi'in ya, dan seterusnya. Supaya hari ini kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa di masa lalu terkait dengan ekonomi, bagaimana orang-orang terdahulu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Bagaimana ketika mereka menemukan permasalahan-permasalahan ekonomi, economic problem, itu solusinya seperti apa. Kita bisa kemudian belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Selain itu juga dengan belajar sejarah, kita bisa tahu proses awal perjalanan sesuatu peristiwa gitu ya. Termasuk di sini kita bicara tentang ekonomi, bagaimana perjalanan ekonomi di masa lalu sampai hari ini itu. Tapi kalau kita bicara secara rinci ya, itu tentu waktunya sangat panjang. Jadi kita akan sekilas saja, makanya saya kasih judulnya adalah kilasan ya. Jadi sekilas-sekilas saja. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai dari apa yang dikatakan oleh seorang ekonom yang cukup terkemuka pada sekitar abad 20. Dia
orang Austria kalau tidak salah. Schumpeter itu adalah orang Austria, di mana dia menyatakan bahwa terjadi great gap ya, atau gap besar selama kurang lebih 500 tahun antara Islam dan Barat. Jadi pada masa itu terjadi kesenjangan yang sangat lebar ya, atau intinya great gap itu maksudnya di mana kaum muslimin atau peradaban Islam sudah maju, sedangkan peradaban Barat dalam hal ini masih dalam kondisi apa yang disebut oleh dia itu dengan istilah dark age gitu ya. Jadi masa kegelapan kira-kira. Jadi kan pada masa itu Barat masih kuat ya dengan dogma gereja ya, sehingga ilmu pengetahuan tuh sulit berkembang karena dogma gerejanya terlalu kuat. Itu harus mengikuti apa yang difatwakan oleh para pendeta-pendeta di gereja-gereja mereka, sehingga ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang pesat. Sedangkan dunia Islam sudah maju, peradaban Islam sudah maju, ilmu pengetahuan di dunia Islam sudah berkembang. Lahir misalnya para astronom ya, kemudian ahli fisika, ahli kimia, ya, kedokteran, itu dari dunia Islam. Ya, sementara Barat masih dalam kegelapan, Islam sudah maju. Banyak sekali kalau kita lihat sejarah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang kemudian ditiru ya, kira-kira bisa dibilang seperti itu oleh Barat gitu. Mereka belajar dari Islam. Di sini dikatakan terjadi transformasi pemikiran ekonomi ya. Demikian pula pada ilmu pengetahuan secara umum. Spesifik di sini misalnya masalah ekonomi ya. Dari Islam ke Barat pada abad pertengahan. Banyak kesamaan atau kemiripan antara pemikiran sarjana Muslim dan Barat ya. Ini menimbulkan beberapa asumsi atau dugaan ya. Misalnya ada 3 di sini yang dikemukakan. Pertama, terjadi 2 kebetulan ya yang sama antara pemikiran sarjana Muslim dan Barat. Kemudian sarjana Barat dipengaruhi oleh pemikiran sarjana Muslim. Atau yang terakhir, sarjana Barat melakukan plagiasi atas karya para sarjana Muslim. Ini ketiga-tiganya bisa betul ya. Bisa terjadi kebetulan saja, kemudian juga bisa karena Barat dipengaruhi oleh Muslim, atau justru Barat melakukan plagiasi ya atas karya para sarjana Muslim. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat skema di sini, ini terlalu kecil ya. Nanti bisa dilihat lebih jelasnya di buku. Ini komparasi perbandingan sejarah pemikiran ekonomi dunia Islam dan Barat, yang kita mulai dari abad 2 sampai 4 sebelum Masehi. Yang kita fokuskan adalah pada great gap itu. Great gap di abad ke berapa itu? Abad 10 ya. Kita lihat di kiri itu Barat, yang kanan itu Islam. Di sebelah kanan itu sudah terisi penuh ya. Di abad ke-7 Masehi itu. Kita lihat di sana ada beberapa tokoh ya. Ada beberapa tokoh, misalnya Abu Yusuf, kemudian Abu Ubaid dan yang lainnya. Sementara Barat masih kosong, masih zong. Nah, itu yang disebut dengan great gap gitu. Mereka baru muncul catatannya itu pada abad skolastik ya. Skolastik itu baru kemudian Barat muncul ya. Artinya bisa disinyalir ketika tidak ada catatan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Barat termasuk ekonomi, sementara Islam sudah tercatat di sana beberapa tokoh, bisa disinyalir justru pada abad skolastik itu mereka melihat perkembangan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ekonomi itu dari Islam, dari dunia Islam. Jadi mereka belajar dari dunia Islam.
Wallahu alam. Teman-teman sekalian, bisa dikatakan kalau kita bertanya atau ya pertanyaan kapan ekonomi Islam itu muncul, ya jawabannya ekonomi Islam muncul pertama kali bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam itu sendiri. Karena Islam tidak hanya memberikan panduan ritual tapi juga secara komprehensif ya semua kehidupan, baik sifatnya ibadah maupun muamalah. Kalau ibadah itu kan sifatnya ritual ya. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan hubungan vertikal ya, seorang hamba dengan Tuhannya. Sementara urusan muamalah adalah hubungan horizontal antara sesama. Itu semua diatur oleh Islam. Kemudian kalau kita bicara tentang sejarah perekonomian Islam, justru pada dasarnya adalah bersumber dari ide dan praktek yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya sepanjang zaman. Jadi kalau ditanya dari mana akar sejarahnya, ya jelas dari siapa yang membawa syariat Islam itu sendiri, ya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana praktek ekonomi yang dilakukan oleh beliau sejak beliau hijrah ke Madinah atau kota Yathrib pada saat itu namanya. Kemudian beliau melakukan praktek-praktek ekonomi yang sangat spektakuler gitu. Karena teman-teman sekalian, kalau kita bicara periode Mekah misalnya, orang-orang Quraisy itu sudah melakukan aktivitas ekonomi, dalam hal ini bisnis ya, berdagang itu sudah luar biasa. Misalnya kita lihat di surat Al-Quraisy gitu ya, li'ila fi Quraisyin. Ila itu maksudnya kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka tuh melakukan perjalanan bisnis dagang di waktu syaif maupun di waktu syita. Saat musim dingin, di waktu syita mereka tuh berdagang ke arah selatan ya, berarti Yaman, daerah Yaman. Sedangkan ketika di musim panas syaif mereka tuh ke utara. Ke utara itu berarti ke arah Syam ya, negeri Syam. Artinya mereka sudah melakukan transaksi bisnis ya, perdagangan itu sudah lintas gitu. Bukan hanya lokal tapi sudah lintas. Kalau zaman sekarang bisa dibilang ekspor impor lah gitu. Itu sudah mereka lakukan sejak di periode Mekah. Artinya kalau bicara tentang ekonomi pada periode Mekah, khusus dalam transaksi bisnis dagang itu sudah cukup pada saat itu sudah cukup spektakuler lah kalau bahasa kerennya ya, cukup modern lah. Artinya tidak lokal, mereka sudah lintas gitu. Apalagi di Mekah kan sudah ada pusat tempat yang dikunjungi oleh berbagai macam lapisan bangsa ya, manusia dari seluruh penjuru dunia akan mendatangi kota Mekah karena di sana ada Ka'bah. Otomatis jadi lintas perdagangan, lintas negara. Nah, justru disitulah keuntungan dari Mekah dan Madinah, Hijaz ya, Arab, karena terletak pada posisi tengah di mana dua kekuatan peradaban dunia, Bizantium dan Persia itu pasti mereka akan menuju atau melewati Hijaz itu. Jadi secara geografis sangat diuntungkan. Kemudian teman-teman sekalian, diversifikasi praktek ekonomi dilakukan pada masyarakat Muslim setelah setelah masa Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama bertentangan dengan ajaran Islam. Betul ya. Nah, disinilah muncul kemudian periodisasi ya yang dilakukan oleh para ahli. Ada 4 ya. Di sini ada periode pertama yaitu pada masa Islam. Itu 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Lalu kemudian periode kedua
di 1058 sampai 1446 Masehi. Kemudian di periode ketiganya di 1446 sampai 1932. Dan kontemporer itu ditulis oleh para ahli sejarah dari mulai 1932 Masehi sampai hari ini, sampai sekarang. Jadi kalau bicara periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam itu ada 4 tahapan ya teman-teman sekalian. Nanti mohon diingat, periode pertama, kemudian kedua, ketiga, dan kontemporer. Itu ada tahun-tahunnya tersendiri yang sudah disusun oleh para ulama atau oleh para ahli ya sejarah. Nah, para ahli sejarah juga mencatat bahwa praktek ekonomi diterapkan oleh Nabi setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib atau Madinah. Sekali lagi saya tegaskan teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa pada masa Nabi, kemudian sahabat, tabi'in, sampai kepada runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki atau Turki Utsmani itu menjadi tidak relevan kalau kita bicara ilmu pengetahuan yang ada label Islamnya, karena sesungguhnya semua aktivitas ya pada saat itu memang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Islam gitu. Jadi sangat tidak relevan kemudian kalau kita bicara ekonomi Islam pada zaman Nabi, ya ekonomi saja gitu. Kenapa kemudian muncul istilah ekonomi Islam? Ya karena praktek ekonomi yang sudah tidak Islami, maka perlu diislamkan lagi. Kenapa harus ada Islamic Islamic knowledge gitu, atau Islamization, knowledge Islamization gitu, atau Islamisasi ilmu pengetahuan? Kenapa harus muncul istilah itu? Ya karena faktanya bahwa ilmu pengetahuan sudah banyak menyimpang dari garis-garis yang sudah digariskan di dalam Islam gitu. Maka supaya tidak gagal paham ya, bahwa ekonomi Islam itu bukan bicara ekonomi sebagai sebuah sistem ya, karena memang pada saat itu aktivitas ekonomi ya memang sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi gitu. Jadi maksudnya bicara ekonomi Islam itu bicara praktek Nabi berekonomi, kira-kira seperti itu mudahnya gitu ya. Kita tahu bahwa Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada 4 hal yang pertama dilakukan Nabi. Itu sudah dicatat oleh para ahli sejarah. Yang pertama adalah tentu Nabi membangun masjid, karena ini pondasi spiritual ya, agama. Basis dakwah itu di masjid gitu. Jadi masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi masjid itu tempat musyawarah Nabi dan para sahabat, mengatur strategi dakwah, termasuk di dalamnya mengatur strategi peperangan ya. Tapi ingat bahwa perang dalam Islam itu sifatnya defensif gitu. Artinya kalau mereka memerangi kaum musyrikin, kita tidak akan diam, kita akan angkat senjata gitu. Mereka memerangi kita akan siap untuk berperang dengan mereka. Jadi Islam itu tidak ofensif tapi sifatnya defensif. Jadi singkatnya masjid itu menjadi sentral untuk pusat Islam gitu pada saat itu. Jadi bukan hanya untuk ritual saja. Kemudian setelah itu Nabi membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu sebagai landasan politik, di mana pada saat itu di Madinah tidak hanya ada orang Muslim, tapi juga ada Nasrani, kemudian Yahudi, dan juga ada Majusi. Nah, dibuat piagam Madinah itu supaya secara politik dan pemerintahan Nabi menjadi kuat gitu, karena semua lapisan masyarakat tidak memandang agama, suku, semua harus menjaga Madinah sebagai tempat tinggal mereka dari serangan pihak luar, seperti itu kira-kira. Ini landasan politik. Kemudian Nabi mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kemudian disatukan
dengan kaum muslimin yang menyambut mereka di Madinah atau disebut dengan Ansor. Jadi mereka adalah saudara, walaupun tidak sedarah, tapi mereka saudara dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi diikat dengan kalimat tauhid itu mereka menjadi saudara. Itu fondasi budaya, sosial budaya ya. Kemudian yang terakhir Nabi membuka pasar gitu. Nah, ini fondasi ekonomi. Jadi bagaimana kemudian Nabi sebagai pemimpin negara dalam tanda kutip pada saat itu juga beraktivitas dengan orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya gitu, berdagang, melakukan aktivitas bisnis ya di pasar itu berbaur. Jadi sebenarnya kalau bicara ekonomi tidak ada batasan bahwa harus muslim, tidak ya, karena ini sifatnya muamalah bukan akidah ya, bukan akidah, tapi bermuamalah itu dengan siapapun, dengan sesama muslim maupun non muslim gitu, seperti itu. Jadi Nabi sudah memberikan contoh sejak beliau hijrah ke Madinah bahwa aktivitas ekonomi itu lintas gitu ya, tidak harus pada komunitas muslim saja, tapi juga komunitas di luar itu. Yang penting Nabi memberikan pelajaran ya kepada kaum muslimin, seperti inilah praktek ekonomi yang tidak melanggar syariat gitu. Artinya berdagang yang jujur. Kalau barang sampaikan yang baik, kalau cacat sampaikan cacatnya gitu. Tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang, dan tidak boleh berbohong. Pokoknya banyak yang Nabi ajarkan bagaimana berbisnis ya, berekonomi, bermuamalah dalam ekonomi sesuai dengan syariat. Teman-teman sekalian, ini beberapa prinsip prinsip kebijakan ekonomi Islam pada zaman Nabi. Ini ada 8 ya, teman-teman bisa lihat. Ini kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT sebagai pemilik absolut atas semua yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada makhluk yang merasa menjadi pemilik ya, karena pemilik betul dia memiliki, tapi itu kepemilikan sifatnya relatif. Karena yang absolut itu sesungguhnya milik Allah. Kemudian manusia adalah wakil Allah di bumi ya. Jadi apa yang kita miliki hari ini harus diyakini bahwa ini titipan. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkehendak mengambil ya silahkan, karena itu milik Allah. Kita tidak merasa memiliki, kita hanya memakmurkan saja ya. Menggunakan, mentasarufkan apa yang sudah Allah amanahkan ini sesuai dengan garis-garis yang Allah kehendaki. Semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah karena seizin Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak dan kebahagiaan kaya. Makanya dalam Islam itu ada konsep zakat ya. Ada zakat itu yang sifatnya wajib, bahkan masuk ke dalam salah satu rukun Islam ya. Kemudian ada yang hukumnya sunnah, infak, sedekah, wakaf. Ya, itu bagian daripada ini kalimat-kalimat yang disampaikan pada poin ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah kekayaan tidak boleh tumpuk atau ditimbun. Maksudnya tidak boleh kemudian seseorang ya melakukan ihtikar atau melakukan penimbunan untuk tujuan mendapatkan atau meraup keuntungan diri sendiri ya, dan merugikan orang lain. Maka kekayaan itu harus berputar ya. Dia harus dijamin bahwa ekonomi itu harus berputar ya. Misalnya likaila dulatan bainal aghniyai minkum. Jadi jangan sampai kekayaan itu hanya berputar pada korporasi saja, pada orang-orang tertentu saja. Seperti sistem ekonomi kapitalis itu kan hanya mereka yang memiliki modal saja, yang punya akses,
ya mereka yang punya modal, yang tidak punya modal ya tidak mungkin punya akses, ya jangan seperti itu. Jadi harus dijamin bahwa kain itu harus berputar dan bisa dinikmati oleh siapapun. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi bagian daripada kekayaan yang sudah Allah berikan kepada kita manusia di muka bumi ini. Seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Kemudian eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk harus dihilangkan, betul ya, karena eksploitasi itu merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak tertentu. Artinya konsep Islam itu kalau untung ya semuanya untung, kalau rugi ya semuanya rugi. Jadi jangan satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan, itu tidak baik. Ekonomi Islam itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa untung atau mendapatkan keuntungan, tapi juga bisa mendapatkan kerugian. Jadi adil gitu ya. Jadi tidak ada eksploitasi. Kemudian menghilangkan jurang pendapatan antara individu dalam perekonomian. Hal tersebut dapat menghapus konflik antara golongan. Ya, menghilangkan jurang perbedaan antara individu. Jadi bukan berarti Islam itu nggak boleh kaya ya, silahkan. Kira-kira orang kalau punya modal menjadi pemilik modal, jadi orang kaya silahkan atas usahanya yang halal. Tapi kalau kaya jangan kaya-kaya amat dong, kira-kira seperti itu. Artinya di sana ada hak kaum fakir, kaum miskin ya. Ada hak di dalam Al-Quran itu, di surat At-Taubah 60 itu mustahik ya, para mustahik. Nah itu harus diperhatikan. Itu ada hak-hak mereka yang harus diberikan. Itu jadi jangan rakus gitu ya. Karena kekayaan yang dimiliki atas izin Allah itu bukan milik dia yang sebenarnya, itu hanya titipan saja. Maka ada hak orang-orang yang tidak beruntung. Kemudian menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu untuk masyarakat miskin. Baik teman-teman sekalian, itu 8 prinsip, nanti bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi gitu ya. Jumlah orang Islam yang bisa membaca itu atau menulis masih sedikit. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat sederhana. Sebagian dari zakat disebutkan lokal. Bukti penerimaan dan berbagai daerah berbeda-beda tidak umum. Jadi memang sangat sederhana ya. Jadi praktek-praktek ekonomi pada zaman Nabi sangat sederhana. Tapi yang terpenting tuh adalah poinnya adalah adil, bahwa zaman Nabi itu praktek-prakteknya adalah adil ya. Praktek-praktek ekonominya adil. Kemudian ghanimah atau harta rampasan perang umumnya dibagikan setelah terjadi peperangan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke fase para sahabat. Ya, ada Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Saya tidak akan membahas secara rinci ya, karena panjang sekali nanti durasinya. Jadi singkat-singkat saja. Misalnya di zaman Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Ali itu kurang lebih 30 tahun masanya. 30 tahun. Nah ini yang paling terpenting pada zaman Abu Bakar adalah bagaimana beliau concern pada pengumpulan zakat. Nah itu yang paling tercatat. Kemudian pada Sayyidina Umar bin Khattab, nah, beliau ini membuat sebuah kantor atau diwan ya. Diwan untuk pusat transaksi yang basis transaksi ekonomi ya, termasuk di sana ada Baitul Mal yang kemudian lebih dimajukan lagi gitu. Artinya pada zaman Nabi memang sudah ada Baitul Mal, zaman Abu Bakar ada, tapi zaman beliau ini lebih di aktivitasnya lebih banyak lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan ini sudah mulai konflik politiknya sudah mulai terlihat gitu ya, karena kita tahu bahwa Sayyidina Utsman itu beliau wafat karena ada yang membunuh, kemudian
disitulah terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang terkait dengan politik ya, bahkan sampai kepada peperangan saudara, termasuk pada zaman Ali bin Abi Thalib. Tapi hal yang paling disorot oleh para ilmuwan sejarah, bagaimana pada zaman Sayyidina Ali itu dicetak mata uang sendiri dari mata uang Islam gitu ya, karena dinar dan dirham pada zaman dinar dirham itu diambil dari dua peradaban saat itu yang menguasai dunia ya, karena kita tahu di barat tuh ada Romawi, kemudian di timur ada Persia gitu. Tapi mata uangnya sama ya, dinar dirham, cuma ya pada zaman Sayyidina Ali itu dilebur kembali menjadi dinar dan dirhamnya versi Islam gitu. Kira-kira logam-logam itu isi dengan tulisan kalimat tauhid gitu kan, yang tadinya kepala dewa, yang tadinya gambar-gambar yang tidak senonoh itu kemudian dilebur menjadi logam-logam dinar dan emas dan perak ya. Dinar dan dirham itu dalam Islam itu dibuat kalimat-kalimat thayyibah, kira-kira seperti itu. Ini ada pernyataan dari saya terlewat ya. Kita masuk langsung ke fase pertama. Nanti teman-teman versi lengkapnya bisa dilihat di PowerPoint. Ada sedikit kendala di aplikasi rekamannya ini. Pada masa awal Islam ini yang saya katakan, di Islam ini sudah maju, sementara Barat adalah masih kegelapan ya, atau Dark Age. Itu kita lihat tokoh-tokohnya pada masa ini siapa saja. Abu Hanifah ya, kemudian kitab-kitabnya kita lihat, misalnya beliau bukan hanya kayak Al-Fiqhul Akbar gitu ya, bukan hanya seorang imam mazhab, tapi juga beliau adalah seorang ilmuwan yang dikatakan sebagai ilmuwan yang paripurna lah, bukan hanya fikih, tapi juga di sana ada pernyataan beliau yang menjurus kepada aktivitas ekonomi, misalnya kayak murabahah gitu ya. Itu kan istilah-istilah yang hari ini populer oleh kita, itu sudah beliau sampaikan pada tahun 699 ya, sampai 767 Masehi. Kita singkat saja karena ini banyak. Abu Yusuf ini beliau bicara tentang al-kharaj ya. Kharaj itu lebih kepada pajak, itu kan urusan ekonomi juga. Jadi bagi mereka yang ingin mempelajari tentang perpajakan, itu bisa buka kitabnya Abu Yusuf ya, tentang perpajakan al-kharaj. Kemudian Muhammad bin Hasan al-Asyaibani itu, kemudian Abu Ubaid al-Qasim. Abu Ubaid ini kitab yang terkenal adalah kitab Al-Amwal. Kebetulan saya punya kitabnya versi bahasa Inggrisnya ya, karena versi aslinya itu Al-Amwal berbahasa Arab. Itu banyak pembahasan tentang zakat, khumus, kharaj, dan fai. Kemudian Haris bin Asad al-Muhasibi, kitabnya Al-Makasib. Ibnu Miskaweh, Tahdid al-Akhlaq. Kemudian Al-Mawardi ya, Al-Ahkam as-Sultaniyah, dengan Adabuddin wa Dunya. Itu teman-teman pada periode klasik ya, di mana Islam sudah berkembang pesat. Tadi disebutkan beberapa tokoh yang disinyalir oleh para ahli sejarah ekonomi Islam. Mereka punya peran dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Kemudian pada periode kedua ini disinyalir sudah masuk kepada periode kemunduran gitu.
karena Barat sudah maju, ya, ilmu pengetahuan di Barat sudah maju, sementara di kita nih di Islam justru malah terpuruk gitu. Kita lihat misalnya siapa aja tokohnya, Al-Ghazali ya. Al-Ghazali yang kita paling tahu itu kitab yang paling masterpiece-nya itu, yang paling monumentalnya itu adalah Ihya Ulumuddin. Walaupun kita beliau sangat banyak, tapi yang paling masterpiece-nya itu adalah Ihya Ulumuddin. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin itu, di sana ada banyak cerita tulisan beliau itu tentang produksi, tentang konsumsi, distribusi, itu bisa dirujuk dari kitab beliau. Kemudian Ibnu Taimiyah ya, ini sang Hujjatul Islam ya, karena ini orang yang sangat berilmu ya. Beliau ini disebut Hujjatul Islam nih karena banyak ditanya oleh orang, kemudian beliau memberikan fatwa hukum ya. Ini banyak sekali kitab beliau ya, ini oleh para tokoh sejarah dimasukkan kepada periode kedua gitu ya. Kemudian Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu kitabnya Al-Muqaddimah. Kitabnya Muqaddimah yang paling terkenal ya. Bahkan di Bogor itu ada kampus Ibnu Khaldun ya, UIK, Universitas Ibnu Khaldun. Nah, beliau ini masuk ke dalam salah satu tokoh pada periode kedua ya, tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemudian Nasruddin Tusi ya. Nasruddin Tusi itu Al-Akhlaq An-Nasiri atau Nasirian Etik ya. Beliau juga masuk ke dalam tokoh periode kedua. Masuk periode ketiga teman-teman sekalian, 1446 sampai 1932. Syah Waliullah ya. Syah Waliullah ini Hujjatul Baligh kitabnya. Itu tokoh sejarah pemikiran Islam pada periode ketiga. Bicara juga tentang mudharabah, musyarakah, itu bisa merujuk kepada kitabnya Syah Waliullah. Kemudian Muhammad Iqbal, Mesir ya. Iqbal ini selain seorang filosof, juga beliau tokoh pergerakan gitu ya. Jadi bisa dibilang pejuang lah. Artinya beliau juga masuk ke dalam salah satu tokoh di periode ketiga dalam sejarah pemikiran Islam. Kemudian periode kontemporer ya, kita masuk ke periode 1930 sampai sekarang hari ini. Dibagi jadi beberapa fase ya. Fase pertama itu pertengahan tahun 1930 ya. Kemudian fase kedua itu tahun 70-an ya. 70-an itu banyak ekonom muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam. Kemudian tahun 76 itu ada konferensi internasional ya di Saudi Arabia. Kemudian disusul konferensi internasional tentang Islam dan tata ekonomi internasional yang ada di London, Inggris tahun 77-nya. Itu fase kedua. Fase ketiga itu perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama 1,5 dekade. Berarti 15 tahun ya. Fase ketiga ini banyak upaya-upaya praktikal operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga. Ya, berarti Islamic banking atau syariah, bank syariah. Ya, Islamic banking kalau di Indonesia bank syariah gitu. Di kita asuransi syariah, bank syariah, pasar modal syariah. Tapi kalau di dunia justru namanya Islamic capital market, Islamic insurance, dan Islamic banking seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian fase keempat ya, ini sudah masuk ke praktikal ya, bagaimana kinerja lembaga ekonomi yang telah ada.
bank tanpa bunga yang dengan adanya bank syariah di Indonesia ini kemudian memicu asuransi syariah, pasar modal syariah ya. Cuman dari sisi regulasi kita tahu bank syariah di kita ini Indonesia baru terakhir itu yang saya tahu nomor 21 ya tahun 2008. Sekarang sudah 2025, jadi jauh sekali. Ya belum ada lagi regulasi terbaru yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah. Termasuk pasar modal itu baru nomor 19 tahun 2008 ya, sama 2008 juga. Nomor 19 tentang pasar modal syariah. Jadi belum ada lagi regulasi terbaru tentang Islamic Finance di kita ya di Indonesia nih. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti di resume dan dikumpulkan sesuai atau tepat waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.